Nah, saya memang bawa anak berontak itu yang kemarin juga sempat tak videokan di YouTube saya, itu ada pejantan. Anak jantan itu telinganya juga masih seperti berontok. Berontok itu dulu minusnya di telinganya kurang. Ya, pangkalnya kurang. Pangkalnya kurang. Nah, tak silangkan sama anaknya Jagat Satria, memang keluar anak perempuan itu yang juga ndriwul, pasnya juga bluwer. Anaknya tak kawinkan sama raja, keluar juga super-super semua kemarin. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Jadi kita itu kalau kita mempunyai luri kambing-kambing bagus, juga perlu silangan kambing bagus juga. Benar itu. Itu yang harus digarisbawahi. Ya, untuk istilah meningkatkan istilahnya, satu meningkatkan produksi kita bisa diakui di dunia perkontesan, keduanya kan tidak ketinggalan mode kan itu apa ya. Betul. Jadi seperti itulah. Untuk spek kambing PE dan susu ini memang sama-sama kambingnya, tapi prakteknya lain. Kalau bagi saya mudah nih perah Pak Bayan, di mana PE. Lek PE menghitung susu, nggak ngitung model awak, nggak ngitung das, nggak ngitung kopeng masalahnya. Lek PE kesulitannya kan terus di breeding ku golek jantan kudu ngene, induk kudu ngene, genetika iki kok lurine iki, induk penama jodone syukur induk iki harus ngene. Masalahnya sing susu itu gini Mas. Lek wis induk iku metu susu ya gak mungkin dijual iku lho. Angel iku makane kudu gede. Makane iku kudu gede dhewe Mas Bayan. Oh, nggih komplit fit Pak Bayan yo. Iya, heeh. Oke, komplit fit. Iki campurannya macam piro Pak Bayan iki? Ini bermacam-macam. Ada yang ari kacang ari kacang Bali. Ari kacang tanah. Nah, ari kacang tanah. Ada kangkung. Oh, di sini ada pongkol ketela. Pongkol ketela, kangkung, polar, ya, katol, dan konsentrat. Untuk gizi ya. Jadi nggak mungkin Mas kalau kambing sampai 100 ekor terus saya combor kan lempoh. Jadi saya pakai sistem ini dan di belakang saya pakai minuman. Ini pejantan Anglo Pak Bayan ya? Iya, dari Mas Yanto Luris. Nah, ini Anglo. Ini berarti udah FB Pak Bayan ya? Bukan. F1, oh, ya. F1. Karena telinganya kan. Nah, ini mencoba disilangkan dengan kambing etawa. Iya, kambing etawa. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang peternak kambing ras Kaligesing dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami channel Kaki Petung Farm. Kali ini saya mungkin tidak asing bagi para pemirsa, para penonton di YouTube, dengan bapak yang satu ini adalah Bapak Bayan, yang dulu sempat istilahnya kambingnya juga menjadi kambing-kambing yang fenomenal lah di masa itu, masanya Jagat Satria, yaitu Brontok. Jadi kalau farmnya di sini Brontoseno Pak Bayan ya? Iya, Brontoseno. Terus setelah Brontoseno laku di Gudang Garam, setelah itu agak vakum sedikit, Pak Bayan itu agak vakum sedikit. Jadi nanti bisa kita ulas karena apa dia vakum, karena apa itu istilahnya, sebab musababnya apa. Yang dulu istilahnya kambingnya pun juga fenomenal, yang juga di juara event-event kontes nasional. Kambingnya juga luar biasa waktu itu, driwul, das bluwer, yang waktu itu memang belum agak ngetren, tapi kalau sekarang sudah ngetren yang bluwer, driwul. Jadi nanti kita bahas ini sampai tuntas, sebabnya apa dia istilahnya vakum untuk ke kontes. Terus sekarang istilahnya mau merambah lagi di bidangnya, yaitu bidang kambing susu, khusus kambing susu. Jadi dia mengembangkan kambing susu. Nah, dia juga masih pemula, iya nyeblok nibotangi Pak Bayan ya. Jadi kiat-kiatnya nanti seperti apa nanti kita bahas sama beliaunya.
yang notabene-nya ya Kimong rene rada golek waktu, masa dia juga sibuk ada pekerjaan lain yang wajib. Jadi pekerjaannya Pak Ben itu yang wajib itu ada di desa sebagai bayan Pak Ben ya. Sekarang kepala dusun. Oh, kepala dusun. Berarti ki sesuk ben paling dadi lurah. Amin. Amin. Ya, oke teman-teman, sebelum video ini kita lanjut, jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara tombol like, subscribe, dan komen serta share supaya apa video-video seperti ini dapat bisa memberikan sarana informasi, edukasi dan motivasi untuk beternak-beternak kambing ras Kaligeseng dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi beliaunya adalah Pak Bayan, farmnya adalah Brontoseno. Monggo Pak Bayan dikenalke sama nomor teleponnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan video YouTube Kaki Potong Farm dimanapun Anda berada. Salam kenal dari saya Brontoseno Farm. Untuk nomor WA 0821 4322 9845. Bila ada apa-apa hubungi saya. Ada apa-apa lagi Pak Bayan? Iya, biasa kan kita peternak itu harus saling silaturahmi dimanapun. Oh iya, jadi tukar pengalaman istilahnya. Iya toh. Istilahnya nanti dari jenengan itu istilahnya pengalamannya Pak Bayan ini yo ceblok nih buat tangi ya karuan. Iya. Saya pun juga butuh pengalaman dari peternak-peternak semuanya karena saya juga masih pemula. Ya kalau gini Pak Bayan, kalau kita ngomongkan masalah peternak itu rata-rata itu kalau saya pribadi Pak Bayan ya, kalau saya pribadi itu kita tidak ada ngomongin itu ahlinya ahli sebetulnya. Betul. Masalahnya apa? Semua ternak itu rata-rata kita masih menganalisa karakternya wedhus kayak ngopo. Nek niki etawa ya, etawa karakter wedhus etawa kayak ngopo. Dari semua kambing itu mesti berbeda. Karakternya berbeda, terus cara jodoh ini yo ora padha. Jadi makanya kita ngomong ning dunia etawa itu ahlinya ahli. Jadi kayak kanca-kanca nyebut aku ahlinya ahli. Iku kleru jane iki. Masalah saya sendiri pun masih juga belajar. Saya pun di mana ada rekan-rekan peternak-peternak baik itu yang pemula atau yang sudah lama, saya masih tetap juga belajar. Karena peternak etawa itu susah, memang susah. Susah, ngomongnya susah. Susah, karena itu matematika. 3 tambah 3 ada 6 itu kalau matematika. Tapi kalau di etawa enggak seperti iya, itu. Memang benar teman-teman. Etawa itu 3 tambah 3 bisa 6, 3 tambah 3 bisa 10, bisa 100, bisa 1 juta, bisa 0. Kan ngono Pak Ben ya. Bisa jadi 0 ya. Ya, yuk teman-teman. Jadi kita pertama kita akan bahas, jadi lurinya Pak Bayan itu adalah Brontoseno. Kenapa dia itu vakum dari dunia perkontesan yang tak amati itu sudah beberapa tahun, dari 2016 kalau nggak salah, 17 vakum. Iya. Karena dulu istilahnya di sini adalah kerajaannya Brontoseno. Jadi lurinya saya juga punya ada di kandang, di peternak saya ada 2. Jadi untuk breeding masalah buat tak persilangan. Jadi saya sendiri pun memang juga membutuhkan dari luri-luri jantan lain untuk mensilangkan di peternak itu supaya apa? Kita itu bisa mengeluarkan kambing yang mempunyai kualitas yang bisa disuguhkan, terus yang kita bisa istilahnya mengikuti tren gitu Pak Ben. Jadi kita memang harus perlu terus berinovasi. Jadi kalau tak lihat dari jenengan itu kan kegagalannya dari breeding jenengan. Kalau dulu aku delok rene wedhus ya apik-apik ngene saiki dadi wedhus emang kelasnya tertinggal itu kan ya, tertinggal. Jadi kan di sini ketinggalan tren istilahnya kan gitu. Karena sekarang gini Mas, bukan model mobil aja yang semakin bagus, kambing etawa pun juga begitu. Iya, inovasinya luar biasa. Iya, inovasinya luar biasa. Yang dulu itu kalau yang penting sudah warna plus, telinga panjang ini udah juara kan, itu dulu tahun 2011, 2012, tapi sekarang sudah beda. Sekarang sudah beda karena penampilannya harus hampir sempurna di segala posisi, misalnya kepala harus gini. Berarti dari kriteria 12 parameter hampir mendekati ya, rata-rata minusnya 1 parameter 2 parameter. Kalau dulu misalnya minusnya 3 parameter masih bisa juara. Oke teman-teman, jadi kita ini untuk pengalaman dari pemirsa seperti apa tadi penjelasan dari Pak Bayan. Pak Bayan dulu itu kan jenengan sempat cara ngomongin dolanan itu juga di papan atas. Iya. Ya. Iya. Waktu punya Brontoseno. Brontoseno itu dulu kalau tidak salah itu juga kambing dari kandang saya Pak Bayan ya. Iya. Yang diambil Mas Din. Waktu itu sarengan berbarengan sama Ranu Wijaya di kandang. Jadi Brontoseno itu adalah lurinya dari kalau tidak salah itu Bagong
Bagong itu punyanya Pak Asep Exotic Farm. Jadi saya ngambilnya dari Mas Keli itu waktu kecil itu memang berontok waktu itu juga cara ngomongnya wedhus berontok aku ning Jawa Timur didol ya angel Pak Bayan ya. Iya. Wedhus kok berontok. Waktu itu masa beli berontok itu memang juga mahal 6.500.000. Karena dilolone Pak Kusairi aku. Itu dari ya lurunya Sumar ya. Kalau nggak salah Sumar kalau nggak salah. Tapi yang jelas itu bapaknya itu dari Mas Keli itu bapaknya punya Pak Asep itu namanya Bagong juara di UGM waktu itu. Iya. Jadi sama Sawonggale itu Sawonggale juga juara IGM. Terus sama Bagong itu juga juara IGM. Kalau induknya berontok itu kalau nggak salah kepala merah waktu itu kepala merah. Jadi terlahir berontok waktu itu kecil umur 5 bulan tak bawa 6,5 juta dilokno Pak Kusairi aku. Itu kudus berontok larang-larang gawe opo kan. Tapi kenyataan nenggek kandang di Sir Masdin saman bawa ya toh di rasa lerak terus di Masdin ku 7.250.000 mbok 7,5 waktu kuwi. Nah, terus Pak Masdin iku cerita marane ning kandangku ndute video meneh lho dus iki tak dadine ndi aku go kenal sampean niku ya. Iya, belum kenal mungkin. Nah, ndute videone jemoko gede jari Den tak ngene wes 15 juta tak gane dhewe aku yang ngono. Waktu kuwi kan terus rembukan karo sampean ya, Kak. Iya. Jadi kalau boleh tahu Pak Bayan pengalaman jenengan di bidang ternak kambing kali gesing yang dulu notabene ada jenengan pemilik dari berontok juga kambing juga terkenal waktu itu terus istilahnya untuk para pemula istilahnya kan semestinya kalau luri berontok itu sekarang pun juga sudah banyak sudah merata sudah banyak sebetulnya cuman nggak terekspos ya rata-rata maksudnya apa yang terakhir itu dari lurinya berontok itu yang juara yang di Mas Yanto di Bari namanya apa itu Ranger ya Ranger kambing besar super besar wes kelas B dhuwure 1 meter lebih ku ya buat 3 pasang Ranger. Tapi anak berontok ini ya itu warnanya persis kayak bapaknya. Kayak bapaknya cuman drewole isik drewol bapaknya kan gitu ya. Bulunya masih halus bapaknya. Bulunya masih halus bapaknya tapi kalau ngomongin postur luar biasa. Itu Ranger. Aku yang duwe anak Ranger siji nek peternak aku Gunung Kawi, kalau njemok kene Republik biyen. Wingi anak-anaknya siji kawinan sama Sembodro yang dibawa Haji Anis terus dibawa Basaib itu diambil tani saya sini harga 10 juta. Ya persis berontok Pak Bayan anaknya. Ya berontok nonok ini ya kandel diwul-diwul. Bulunya halus ya? Bulunya halus. Itu induknya dari anak berontok terus dikawin sama yang sekarang pejantannya di Basaib. Yang dibeli Basaib 130 atau enggak 100 dari Abanis. Yang dulu dari Republik itu lurinya Sembodonya sekarang bukan Sembodo yang dahulu. Oke Pak Bayan, jenengan bisa istilahnya sedikit banyak berbagi pengalaman tentang kambing Etawa. Kenapa waktu berontok masih eksis jenengan istilahnya tidak cara ngomongnya ya berpikir ke depan jagang untuk breeding itu harus begini iku jenengan punya prinsip begini terus akhirnya kok jadi seperti ini pengalaman dari mau janan itu sukses terus saiki cara ngomongnya breeding belajar meneh. Itu pengalaman seperti itu Pak Ben tadi ya. Iya. Jadi kita ini di sini mau membuat video seperti ini pengalaman dari seseorang itu pernah menjadikan istilahnya dia itu sukses tinggi bidangnya dulu terus akhirnya kita ketinggalan itu seperti apa kan itu Pak Ben ya. Jadi bisa untuk pengalaman para peternak-peternak yang menonton video ini. Oke Pak Ben dengan jelaskan. Begini ya. Dulu waktu eksisnya Brotosena ya. Memang saya banyak ngambil induk dari Kali Gesing dan pasar ini juga dari rekan-rekan di sekitar Kali Gesing. Kali Gesing ya. Terus saya kawinkan, tapi terus saya semua karena kebutuhan ya Mas ya. Karena kebutuhan hidup. Jadi semua untuk yang indukan semua saya jual. Keluar semua, baik yang menengah atau yang bagus-bagus. Lah, kami itu merata. Kelirunya di situ berarti ya. Berarti manak sing apik iku ya didol, manak sing didol karena kebutuhan. Masane waktu kuwi dhewe tra ya wong golek luri brontok ya akeh. Arepe barang pira-pira ning kandang ya entek. Nek nuruti pembeli ya entek jik kan ya. Iya. Terus sak induke sak ceplene habis. Saya pun malah enggak banyak ini yang di kandang saya.
Malaan iya, ada di Ponorogo, Trenggalek, juga sampai Banyuwangi, banyak luri brontok. Tapi untuk yang sekarang, mbuh diakui, mbuh enggak, sudah banyak. Iya. Tapi kadang ada sebagian ternak itu yang gengsi, enggak merasa lek luri brontok itu sing rupane ngono enggak diakoni, tapi itu biasa. Tapi biarpun ndak ngono, dhek iki lho yo ngingu. Saya itu santai wae lah. Jadi, ya karena kebutuhan. Iya, karena kebutuhan berarti kekeliruannya itu waktu breeding itu keluar yang bagus dikeluarkan. Iya, Makanya rata-rata peternakku lek dimimi duit rada larang sithik, duite oke ya rada. Ya karena kebutuhan ya, Pak. Seharusnya Abian waktu itu sebenarnya jenengan tuh seumpama istilahnya pengen eksis terus nih dunia breeding ya, dunia perkondesan juga kan kemungkinan besar dari luri-lurinya brontok yang bagus dulu ya. Yang bagus-bagus induk waktu itu saya datang ke sini juga ada yang induk pasung yang blur-blur gini ya. Iya. Walaupun istilahnya rupanya anak petak SID, anak petak ombo, cuman nggak brontok waktu itu ya rata-rata. Kalau brontok biasanya itu nenggek jantan. Sing anake metu brontok loh. Tapi lek induk biasanya petak SID plus, ngoten itu plus tapi nggak ngalungser kan gitu ya. Itu berarti pengalaman jenengan itu berarti kalau untuk kita beternak itu sebisanya kita harus bisa menyisihkan istilahnya dari galurnya lurine sing apik ki mau dingene kandang disilangne meneh kudune ya. Iya, disilangkan intinya gini Mas. Bukan saya merasa pandai Mas ya. Cuma ini pengalaman saya alami untuk peternak-peternak lain yang jangan meniru seperti saya. Ya, jadi pengalaman ini pengalaman pahit. Jadi iki pomo ngomongane diplorne ning media iku apa pengalamanku ambles iki ngene iki lho. Jadi aja kok baleni, buat pembelajaran. Jadi buat pembelajaran untuk para teman-teman semua, Pak Banku krono apa dhek iku enggak terus eksis ning dunia kontes. Wayahe jane saiki panen-panene meneh cara ngomongne iku lek diterusne mbiyen Pak Ban yo. Iya. Iku apa sampean satu terpengaruh juga terombang-ambing dengan istilahnya omongan kudu ngudus ini. Pertama karena kebutuhan, keduanya ya iku nggak tahan lek dinyang larang gitu mau intinya gue. Jadi untuk yang peternak teman-teman peternak PE kudu semangat, harus punya prinsip. Pertama harus punya prinsip. Misalnya yang bagus ditahan nanti jangan egois. Aku luri kudu gak lah, jangan begitu. Ambillah luri lain untuk disilangkan dan peranaan itu bisa piye ya tiga konten istilahnya untuk payu larang gitu istilahnya untuk kita itu benjo ketinggalan zaman lah ya, ketinggalan mode kan gitu Pak Bayan ya karena kambing sekarang itu ya seperti kayak otomotif semakin lama itu semakin bagus rakitan semakin bagus ya untuk kambing PE yang kelas kontes juga begitu jadi lek ngomong-ngomongnya waktu kuwi Pak Bayan ya waktu itu dengan itu persilangan itu diteruskan terus ngambil lurinya dari pejantan yang lain kemungkinan saiki eksis nemen Pak Ben. Masalah apa brontoke waktu kuwi wedhus sing drewol-drewol mek brontok kayak sawung galih. Iya, memang waktu itu hampir sama. Motif daerahnya itu yang punya motif seperti itu mungkin cuma brontok dan sawung galih yang dipelajari. Mungkin ya mungkin kebanyakan bukan saya sombong. Memang saya sendiri pun kan juga mengikuti kontes alurnya seperti brontok itu kan masanya seperti kelebihannya di situ. Masanya kan masane Bintang Ranu Wijaya, terus kambing-kambing lain, tapi kambing ini kan di papan atas semua waktu itu ya. Nah, cuman kan bulu yang paling indah itu kan brontok. Iya, waktu itu. Waktu itu kan istilahnya di kontes di kelasnya itu waktu itu bulu yang paling indah brontok. Terus kepalanya juga ekstrim. Iya, dagunya tebal. Dasar ekstrim. Anakannya biasanya gitu. Sakjane cara ngomongnya lek golekne pomo iku tinggi breeding saiki wis masuk ya. Untuk breeding waktu masa depan waktu mbiyen iki pomo iki masa depanku tanggi breeding sesuk iku wis mbluwer nyadil ya ndriwel-ndriwel. Cuman kesalahannya di situ ya kesalahannya. Iya, kesalahan. Oh jadi tiru sing salah. Itu teman-teman jadi kalau kita ngomong semua kita itu berjalan. Semua istilahnya semua usaha kita di bidang usaha kita jelas itu kalau kita tidak bisa menganalisa maksud analisa itu kan semua kita itu breeding terus mengamati daerah luar breedingnya luar aku harus berinovasi tapi lah ada nggak gelem delok donya njaba mek kekeh wedhusku apik dhewe. Iya, kita ketinggalan ya. Kita ketinggalan iya. Nah, akhirnya pomo aja nggak kontes wedhus enggak juara bengok-bengok. Wedhusku jane apik ngomong enggak juara. Iya, apik nek kandange dhewe. Kandange dhewe.
Jadi itu teman-teman. Jadi kegagalan dari Pak Bayan itu adalah satu, memang ya satu kebutuhan, kedua niku ngopo mbiyen sing wedhus sing apik-apik gak dingengeh. Malah aku sing duwe luri brontok malah apik-apik saiki iki petaniku kan. Nah, saya juga mengamati, saya itu terus terang belajar itu mengamati semua peternak yang ada. Jadi peternaknya, farmnya siapa, tak amati, lurinya dari mana-mana tak amati. Saya harus istilahnya bisa memproduksi seperti itu. Piye carane kan ngono Pak Ben ya? Iya, harus. Jadi ade golek piye carane iso dadekne ngono, kudu ade golek bahan sing ngene kan ngono ya. Misal gini Mas, kita kalau sering silaturahmi ke peternak-peternak lain. Wah, lah kayak iso gawe cemplek kaya ngono lho. Mosok aku ra iso. Lah kita harus berpikir di situ. Piye carane ben aku iso gawe produk cemplek sing ngono kaya, sing pantes kontes. Terus yang kedua nih iso payu larang ngono lho. Nah, itu. Nah, terus Pak Ben. Dari sini sedikit banyak istilahnya gambarannya untuk teman-teman, untuk pembreeder etawa, kambing etawa ras kali gesing. Itu sebenarnya kan sedikit banyak pelajaran yang kita ambil dari kegagalannya Pak Ben di akhir tahun, akhir-akhir ini kan vakum di dunia kontes karena apa? Breedingnya itu sudah ketinggalan, kan gitu Pak Ben. Ya. Jadi sudah ketinggalan, malah materi untuk induk, jantan itu sudah ketinggalan. Walaupun sekarang di kandang masih ada lurinya siapa Pak ini? Iya, luri Brotoseno. Iya, anak Brotoseno. Iya. Anak apa cucu? Ini cucu ini. Oh, cucu. Iya. Jadi ini masih mempertahankan. Anaknya terakhir sama bawa itu. Oh, enggak anak terakhir. Anak terakhir ya, tak bawa kemarin itu. Memang ya sudah wis wayahe ngedol, jadi ya wis tuwek. Wis tuwek. tak welokne besaran ini. Makanya untuk sekarang itu kalau anak Brotoseno sudah langka, mungkin dia sudah cucu. Tapi sing tak goke sih anak ya. Oke, asli anak, sah anak terakhir. Nah, saya memang bawa anak brontok itu yang kemarin juga sempat tak videokan di YouTube saya, itu ada pejantan. Anak jantan itu telinganya juga masih seperti brontok. Brontok itu dulu minusnya di telinganya kurang. Ya, pangkalnya kurang. Pangkalnya kurang. Nah, tak silangkan sama anaknya Jagat Satrio, memang keluar anak perempuan itu yang juga ndriwul, pasnya juga bluwer. Anaknya tak kawinkan sama raja, keluar juga super-super semua kemarin. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Jadi kita itu kalau kita mempunyai luri kambing-kambing bagus, juga perlu silangan kambing bagus juga. Benar itu. Itu yang harus digarisbawahi. Ya, untuk istilah meningkatkan itu, istilahnya satu meningkatkan produksi kita bisa diakui di dunia perkontesan, keduanya kan tidak ketinggalan mode kan itu Pak Ben ya. Betul. Jadi seperti itulah. Dari sini Pak Ben melangkah lagi, jane kandangnya munda ombo. Mimbian kandangnya mak iki karo iki. Saiki sana kandang 1, kandang 2 Pak Ben ya. Iya. Kandang 2 juga ada, tapi dia juga merambah ke kambing perah, khusus perah. Tapi alasannya ngopo Pak Ben jenengan kok mengambil kambing khusus perah, enggak etawa iku saman perah? Karena kadang kalau eta itu gini Mas. Lek cemplene api-api itu sayang kalau dah eman banget. Kalau yang etawa ya, yang kami PE itu misal ada cemple doang nggak mungkin itu cemplenya enak cemple PE loro terus susunya diperah nggak mungkin eman banget karena cemple itu paling bagus tetap susu dari induknya. Nah, terus seperti itulah. Terus keduanya jenengan dulu awal mula membidik kambing untuk khusus kambing perah itu orientasi ke depan. Ya memang saya punya tujuan untuk merah susu di kandang saya, target dan nanti cita-cita besar di situ. Saya punya cita besar untuk mengembangkan kambing perah di kandang saya. Tapi PE-nya tetap. PE-nya tetap. Nah, masalahnya kan kalau PE-nya tetap kan gini Pak Ben. Jadi kan kita itu kan saya sendiri juga istilahnya pengalaman dolan, bukan pengalaman ternak ya. Kalau saya pengalaman dolan itu kan melihat kambing, semua kambing saya tahu. Ya. Baik kambing itu bur, kambing itu sanen, sapera, semua tahu. Jadi kan kekeliruan peternak itu rata-rata kan cuma terobsesi dengan nama kambing ini, nama kambing ini. Iya, benar-benar. Intinya gini. Tapi tidak mempelajari seluk-beluk itu kudu kayak apaan Pak Ben? Iya, karena bukan kambing PE saja yang harus diteliti dari genetiknya. Ternyata kambing perah itu juga harus genetik juga. Tapi pengalaman jenengan, untuk breeding kambing perah sama kambing breeding seni kontes, itu yang dominan itu di jantan atau induk? Kebanyakan di jantan. Sama-sama jantan ya? Iya, tapi induk juga sangat mempengaruhi loh. Tapi kalau istilahnya ngomongnya seni Pak Ben ya, ngomongnya seni kita kan 50-50 ya. Iya. Kambing jantan itu memang juga istilahnya kalau buat breeding itu dominan ya, cuman induk juga pengaruh satu di pola warna biasanya, terus di postur
Nah, itu juga pengaruh. Terus sama istilahnya ekor. Itu rata-rata seperti itu. Tapi kalau fish, model bulu, model perawakan biasanya pejantan. Kan gitu Pak Ben ya. Tapi kalau di kambing perah, itu setahu saya Pak Ben ya. Setahu saya kambing perah itu kalau jantannya itu istilahnya terlahir dari induk keluar 2,5 liter atau 3 liter. Ngomong 2,5 liter lah enak. Kalau kita kawinkan sama Jawa Randu, kira-kira bisa keluar 2,5 liter enggak? Kita juga harus lihat kambing Jawa Randunya itu kan model susunya kan macam-macam ya, speknya macam-macam. Kalau Jawa Randunya susunya kurang dari 1 liter ya jarang terjadi. Biasanya walaupun gitu. Jantannya itu dari anakan 2,5 liter. Iya, makanya dari induk kita harus juga milih. Itu yang saya tahu loh, karena di bidang susu saya bukan mahir. Ya. masih belajar ya cek ora kleru berarti. Belajar ya cek kleru. Aku ya cek keblowok-blowok. Sing kleru ki aja ditiru. Karena sekarang gini Mas ya, banyak loh sekarang peminat kambing perah itu banyak untuk pemula yang langsung tertuju pada kambing perah itu banyak di sekitar sini ya. Dulu kayaknya nggak ada loh sekitar sini untuk pemula yang langsung terjun dan ke kambing perah, tapi sekarang sudah banyak. Untuk pemasaran susu? Alhamdulillah sampai saat ini sampai kurang-kurang ya. Kurang ya? Iya, karena produksi saya juga belum banyak. Kan saya masih terus breeding. Saya belajar dari Mega Buana dan saya Mas Yanto Luri saya. Oh Mas Ferry. Iya, Mas Ferry juga saya belajar, Mas Yanto Luri saya kan. Arahan dari Mas Yanto Luri saya itu gini Pak, sampai ndak usah produk fokus meres dhisik. Lah terus piye Mas? Kembang ke dhisik sing akeh. Wis pokoke cepet kawin ke. Engko lek wis gampang. Ya saya memahami kata itu dan saya praktekkan itu. Tapi kan cara ngomongin jenengan memahami dengan kata-katanya Mas Yanto. Nah, di sini kan masih ada yang kurang. Iya, tetap. Memang benar dari sistem kita itu pengembangan. Jadi memang kita itu kalau bisa itu membreeding sebanyak-banyak mungkin. Nah, nanti kan kita juga akan seleksi kandang juga. Iya, nah, seleksi juga. Nah, di sini kan jenengan tuh pengalamannya berarti kan kekeliruannya di kambing perah. Ya. Itu juga masih ada kekeliruan ya? Masih, tetap masih ada. Ya, berarti kan analisa berarti kan gini. Jenengan kan kekeliruannya bukan kekeliruan untuk breeding. Iya. Kekeliruannya istilahnya ngambil dari teman atau bakul. Yang tidak tahu notabene itu induknya itu seperti apa. Iya. Nah, rata-rata kalau istilahnya kambing perah pun itu analisa saya sama. Jadi kalau kambing perah itu memang dia itu kualitas bagus, keluarnya susu antara 2,5 liter sampai 3 liter. Rata-rata pun juga tidak dijual di pasar. Iya, bener. Ya, nggak mungkin ya kambing kalau susunya segitu dijual kan ya enggak mungkin. Kalau mau didol kambing perah dengan kapasitas keluar 2,5 liter, kira-kira 15 juta untuk enggak? Dapat indukan. Kalau itu tidak dapat Mas, kalau ada uangnya tidak dijual kalau segitu. Nah, itu. Mas, saya sudah juga punya istilahnya teman yang istilahnya juga notabene dia itu berkecimpung di kambing perah. Induk itu kalau keluar sekitar 2 liter sudah tidak dijual. Dijualnya pun 15 juta nggak boleh. Ya, iya, benar itu. Misalnya ada segitu dibeli segitu ya nggak boleh. Mas mau satu masih untuk pengembangan. Iya. Keduanya memang cari barang seperti itu juga langka Mas. Itu apa ya? Langka yang dijual Mas. Langka yang dijual. Langka yang dijual. Itu teman-teman. Aku gak patek paham medhos, cuman aku ngerti mak ngono tok. Jadi kan di sini saya mengulas Pak Ben kan pengalamannya Pak Ben itu di bidang kambing seni juga pengalaman, juga kambing perah itu juga pengalaman. Gini Mas, untuk yang kambing perah saya juga masih baru belajar. Masih belajar. Iya, masih belajar ya. Jadi, biasa belajar ya kesandung, ya kleru. Kadang ya pisan ya bener, kesandung ping telu biasa. Tapi kan kita bisa istilahnya tarik ulur benang itu ke belakang, istilahnya introspeksi, wah kekeliruan saya ini berarti dari sini. Saya harus benahi lagi dari sini. Sama juga seperti bermain kita di kambing PE Pak Ben. Iya. Oh, kita juga perlu proses Mas. Proses ya. Dan untuk supaya kambing PE dan susu ini memang sama-sama kambingnya, tapi prakteknya lain. Kalau bagi saya mudah nih perah Pak Ben, timane PE. Lek PE menghitung susu kok. Nggak ngitung model awak, nggak ngitung ndas, nggak ngitung kopeng masalahnya. PPE kan ceritanya kan terakhir di breeding ku golek jantan kudu ngene, induk kudu ngene, genetike iki kok lurine iki, induk penama jodone syukur induk iki harus ngene. Masalahnya sing susu itu gini Mas. Lek wis
induke iku metu suwe, ya gak mungkin dijual iku lho. Angel iku makane kudu gede dhewe, Mas. Ya sekarang sebenarnya jenengan kan di jantan di kandang ini yang sudah ada itu masih jantan istilahnya F1 F2 atau full blood? Untuk sementara saya pakai Anglo. Anglo itu F1 atau FB? Apa full blood? F1. Apa F1? Iya, dari Mas Yanto Lurisari ya. Berarti ki sesuk butuh kurang sanan full blood. FB ini kurang 1. Iya, kurang 1 lagi untuk silangan. Rencana nanti untuk silangan ke depan tuh analisanya jenengan breeding ning dunia kambing susu ya. Khusus kambing perah. Maksudnya kan rencana ke depan kan jenengan kan kambing seni juga nanti breeding. Iya. Memang tuh khusus ini tidak diambil susunya. Tetap karena saya PE tetap saya masih mencintai PE. Nah, susu nanti buat mengcover untuk produksinya PE. Iya. Lek pomo metu cempe apik ndak satu susu. Beda kadol. Ini beda kadol. Beda kadol meneh. Ini pengalaman itu, teman-teman. Jadi saya akan berusaha untuk yang PE, saya akan cari jantan menyilangkan lagi dan berusaha mencetak yang lebih baik dari sekarang. Berarti kan pengalaman dengan yang kemarin itu kegagalannya ning dunia PE walaupun sudah pernah wis yo eksis. Nah, iki piye balekne eksis meneh kan Pak. Jadi insyaallah bisa. Farmnya Brontoseno ini nanti akan istilahnya menjadi 2 malia. Jadi khusus PE ada, ya Brontoseno khusus nanti susu juga ada. Nah, nanti kalau bisa kan gini Pak Ben. Jadi kan jenengan juga istilahnya berkecimpung ning masyarakat juga menjadikan menjadi istilah apa ya? Ning masyarakat kan jadi background ya. Iya. Jadi penak ngomong ning kelurahan yang jelas kan juga nanti bisa membimbing masyarakat kecil yang istilahnya ekonominya kurang bisa memfasilitasi untuk mengangkat perekonomian untuk masyarakat jenengan kan saya gitu. Berusaha ke situ. Ilmu yang ada di saya ini bermanfaat buat orang lain. Oke. Saya juga sering dipanggil untuk pelatihan Mas sekarang. Pelatihan untuk peternak kambing ya di sekitar desa sini. Nanti kan istilahnya kalau jenengan istilahnya di birokrasi pun juga istilahnya mumpuni kan juga bisa Pak. Mau pengembangan ini lewat birokrasi kan juga bisa. Iya, insya Allah diusahakan karena jadi cita-cita mulia jenengan kan jenengan tuh bermain juga pengalaman menimba pengalaman dari kambing ini nanti istilahnya rata-rata kalau di sini itu kan kalau kita ngomongin beternak kambing kan otomatis masyarakat kecil menengah ya. Iya. Jadi kita mengangkat perekonomian rakyat masyarakat kecil menengah dengan cara kita sendiri, dengan lingkup kecil kita sendiri, misalnya kita bisa bermanfaat bagi orang lain kan. Iya, itu yang penting. Cita-cita jenengan seperti itu ya? Seperti itu. Oke, jadi kan kalau jenengan bisa di birokrasi kan otomatis bisa nanti istilahnya membuat proposal, membantu ya, perekonomian rakyat kecil. Ya, jadi kan itulah teman-teman kalau kita istilahnya bermain itu di birokrasi kita juga mumpuni lebih mudah. Jadi kita masalah apa dari dinas sendiri pun saya kalau nggak diketuk pintunya ya nggak dingakno kan ngono ya apa ya. Masalah apa ada yang kudu ngetok pintu ngono ya kudu ditotoki Pak niki kula butuh kan. Apa ada di bapak ya tak njaluk. Itu teman-teman jadi pengalaman Pak Bayan di situ. Jadi kalau nanti istilahnya kemarin pengalaman Pak Bayan itu kalau di kambing perah itu memang namanya perah itu sekarang kan rata-rata kan sapera. Iya, sapera. Sapera itu dari singkatan sanen dan etawa. Tapi rata-rata orang sendiri pun tidak melihatnya di situ. Pokoknya putih sapera, baik kemudian dikawinnya wedhus Jawa, rupanya putih jadi sapera. Iya, ternyata susunya cuma sedikit. Nah, akhirnya orang belinya juga mahal bibitannya, rata-rata di atas 3 juta. Lek ngomong nih induke iku mung wedhus Jawa sing kiplik, wedhus Jawa biasa, susune mesak kepek, ya. Ora tekira metu walaupun jantane mau susunya metu 2,5 liter. Bener, karena sudah membuktikan itu. Contohnya iki berarti? Iya, contohnya iki. Kita lihat teman-teman. Jadi iki kegagalannya Pak Bayan di sini ya. Nah, ini contohnya Pak Bayan ya. Iya. Ini jenengan beli ya berarti ya? Beli ya. Belinya berapa Pak Bayan dulu? 3 juta, 3.500.000? 3,5. Nah, 3.500.000. Ini kambing ini kalau kita amati Pak Bayan ya. Kita amati kambing ini berarti kan anakan dari kambing Jawa. Iya. Bukan dari kambing etawa loh. Iya, bukan. Ya, ini dari Jawa. Jawa Randu. Jawa Randu tapi speknya spek sing kelas daging biasa, enggak sing Jawa Randu sing susunya apik. Iya, Nah, bisa dilihat teman-teman model susunya kok kan. Nah, model susunya
Iki laktasi piro, Ben? Laktasi 2 ya. Nah, laktasi 2. Wedhus iki laktasi 2. Susune metu pirang liter, Ben? Itu cuma diminum anake tok. Pemasaman perah rata setengah liter? Kurang dari 1 liter. Berarti sekitar 700? Iya, 1 literan lah. Nah, seperti itu pengalaman untuk teman-teman memilih kambing perah. Jadi pengalamannya Pak Bayan. Harus hati-hati loh. Harus hati-hati. Jangan asal ya, jangan asal modelnya putih, kupingnya kayak sapera. Jangan asal sapera gitu. Nah, itu ini pengalaman pengalaman Bayan ki tuku ora-oranane dhewe. Iya, jangan ditiru ya. Jadi ki mbok dijantan ana jantane ki anglo. Iya, jantannya anglo. Dijantani anglo dhewe pun sene Pak Bayan juga ngetoni wedhus sing susune apik. Nah, iki pun sesuk arep ngetoni susu apik ya gak mungkin. Gak mungkin. Masalahnya dari genetik induke susune memang sak kepek malah. Iya, bener Pak. Jadi kalau kita istilahnya mau membuat apa ya? Gawe dhewe perah. Berarti kan kita harus butuh sanen itu jantan full blood. Ya, kita harus memang untuk yang kambing perah memang benar lah kita harus membuat sendiri. Memilih indukannya bagus dan memilih pejantan yang bagus, terutama full blood. Berarti jantannya jenengan nanti berarti rencana harus full blood. Full blood. Ya. Dan induknya tuh bukan asal betina, bukan asal jawaran, itu bukan harus yang punya kualitas. Jadi untuk teman-teman istilahnya kalau kita istilahnya mau membuat kambing perah, istilahnya kita juga mengadopsi masalah kan kalau kita sapera itu susunya yang jelas itu sama kambing etawa masih di bawah kambing etawa. Cara ngomongnya kualitas susu tingkat kekentalan, terus sama volume, rasa masih di etawa. Cuman kan kalau kita nanti silang, seperti saya melihat juga di Pak Nugroho sendiri kan dia itu yang suka eksperimen. Saya memang suka sama Pak Nugroho itu suka eksperimen menyilang-nyilangkan kambing gitu. Nah itu rata-rata kan kalau kita silangkan sama etawa yang kualitas susunya bagus keluar sekitar 2 liter di etawa, ambingnya akan lebih besar. Kita silangkan sama FB full blood ya jantan full blood yang istilahnya masih ori, kemungkinan kan nanti terjadinya anak pun satu posturnya enggak cilik ngene iki. Iya. Itu Bayan. Karena biasanya itu kambing itu kalau posturnya kecil, pendek itu juga susah bisa keluar susu yang banyak karena apa? Dia makannya perutnya juga sedikit. Ya masalahnya kan kalau saya mengamati dari dulu Pak Ben ya, saya juga mengamati kambing perah sapera. Nama sapera itu kan silangan kambing etawa sama sanen. Itu besar-besar Pak Ben. Jadi nggak cilik-cilik kok ini dewe. Cilik-cilik ini kan Mak Cacah mencari keuntungan dari sini kan tuku wedhus sanen, mbuh iku sanen F1 F2 dikawin Jawa. Iya, Jawa. Sesuk manak didara didol bane larang. Lah babare tuku Jawa mergo 2000 apa 1500, anake sampai 3500. Itu sistem bisnis sing top lek marane, tapi ya iku mblawakne wong liya. Jadi pengalaman ben seperti ini. Itu yang sangat membagongkan itu. Santai Mas, kita dia lah, santai. Iya, jadi memang kita harus pengalaman dari sini bisa ambil. Jadi kalau kita mau beternak kambing susu, khusus untuk susu, kita juga harus mengamati dari itu. Lebih baik kita membuat sendiri. Ya, beli jantan istilahnya agak mahal sedikit, yang FB imporan itu sekitar harga 25 sampai 30 ya. Terus nanti kita beli kambing istilahnya etawa yang kelasnya etawa susu itu yang keluar susu sekitar 1,5 liter itu rata-rata kalau kambing itu bagus biasanya harga sekitar 3.500.000 sampai 5 juta 6 juta itu rata-rata seperti itu biasanya kambingnya juga etawane juga teman tinggi breeding kena dengan tinggi susu pomo disilangnya karo sanen sing AB susune AB terus tingkat volume nanti biasanya kan perbedaan antara etawa dengan sanen itu di volume pemerahan Pak Ben ya. Iya. Kalau etawa itu pemerahannya agak pendek biasanya loh, tapi juga ada yang panjang. Tapi kalau sanen itu biasanya volume pemerahan itu agak panjang waktunya. Lebih panjang. Biasanya kalau etawa itu diperah itu setelah melahirkan 4, 5, 6 bulan itu sudah berkurang. Tapi kalau sanen biasanya itu 4, 5 bulan 7 bulan masih istilahnya volumenya stabil kan gitu Pak Ben ya. Pengalaman jelas seperti itu enggak? Iya, seperti itu. Jadi gini Mas, untuk rekan-rekan yang ingin berternak kambing perah, kalau bisa itu untuk spek induk yang cantik perah itu bikin sendiri aja. Bikin sendiri ya? Cuma ya memang perlu prosesnya lama. Tapi kita kan pelan tapi pasti gitu loh. Tapi rata-rata peternaknya butuh instan kan, ndang tuku, ndang meres, ndang bathi akhirnya ngene iki dadine ya. Ya, kleru lesing ngene iki kan mening. Lah iki metu anake mau didol 3.500 nah kira-kira piro Ben ngene iki?
Enggak payu. Enggak payu ya. Ya itu. Jadi kerugian kita krono posisi satu kurang dolan. Ngopine kurang kental. Bener. Jadi kita cara ngomongin jenengan itu mau istilahnya bergelut di dunia kambing. Bidang susu ya dolane kudune nggih wedhus sing memproduksi susu, orang yang berpengalaman. Jangan sungkan-sungkan. Ojo sungkan-sungkan dolan nang Sukawero. Sama istilahnya mau breeding kambing seni kontes ya dolan nggih wong sing breeding seni kontes. Pengalamannya teman-teman kita yang ambil. Pengen sharing monggo. Saya pun juga perlu pengalaman dari Anda semua. Jadi kok saya pinter sih Anda. Ya memang rata-rata kita tuh kalau istilahnya saring memberikan istilahnya masukan istilahnya kita juga menganalisa breeding kita. Wah, breedingku ngene, breeding sampean ngene, iki kudu ngene. Wah, adik kudu pola ngene kan ngono apa ya. Jadi ada duwe kanca seperti itu kan bisa satu mencarikan solusi permasalahan kan gitu loh. Kadang-kadang peternak itu rata-rata ya kuwi mau ora gelem dolan, mek duwe prinsipe dhewe. Ya akhirnya ya blowok-blowok. Jadi seperti itu teman-teman. Ini contoh kecil. Kalau yang sebelah itu Pak Bian? Sebelah itu anglo ya Bian? Iya, udah masuk itu. Oh, anglo sudah masuk? Iya, masuk. Nah, di sini juga ada anglo. Ini peranaan Pak Bian San? Ini beli. Oh, beli? Iya. Ini bibitan dari Mega Buana. Oh, dari Mas Ferry? Iya, Mas Ferry. Lumayan. Ini keluar berapa liter Pak Bian? 2 liter lebih. 2 liter lebih? Iya, anglo. Nah, 2 liter lebih nih teman-teman. Dari 1 liter berarti jualnya jenengan susunya berapa Bian? Kalau susu di sini jualnya berapa? Masa kan rata-rata kan harga susu itu setiap wilayah kan berbeda. Iya, berbeda. Berbeda ya. Saya jual antara 22 sampai 25. 22 sampai 25. Jadi untuk teman-teman saya yang butuhnya susu tinggi ngombeni cempe, tukurannya ya entuk ya Pak Ban ya. Iya. Kan ngedrop ya entuk. Jadi iki anglo tapi wis silangan Pak Ban ya. Iya, silangan. Wis silangan. Nek satune iki sapera. Sapera. Tapi iki kayaknya silangan karo senduro Pak Ban. Iya. Nah, bagus tapi ini sini. Ini bisa diamati. Iki berarti wis laktasinya wis mentek Pak Ban iki ya. Wis mangkring. Wis tua. Ini ada hampir 20 ekor yang mau beranak. Iki juga, oh iki Jawa. Ini Jawa Randu tapi bagus nih, 2 liter up nih susunya. Oh, iki disilangne karo sanen. Iki. Ini sapera. Ini sapera. Ini kelihatannya sama PE ya. PE. Saya tahu karena ini jeli. PE kalau ini. Nah, memang gini lah. Ini spek yang disilangkan dengan PE jadinya kayak gini. Jadinya seperti ini ya? Iya, posturnya bagus. Nah, posturnya gede. Model susunya kan juga seperti PE. Ini untuk pirang liter Pak Ben? Ini 2,5. 2,5 liter? Iya. Nah, ini udah didol nyampe berapa Pak Ben? Ini enggak didol. Oh, enggak didol. Ya itu teman-teman. Kalau makan Pak Ben? Makannya saya pakai kering nih kono. Pakan kering kan nyampur pakan kering. Ya. Ya, model gini. Oh, makannya berarti nyampur sendiri? Iya, nyampur sendiri ya. Itu teman-teman kalau istilahnya nanti melihat video ini untuk pakannya bisa langsung istilahnya konsultasi sama Pak Bayan, bisa ngambil dari sini langsung jadi bisa kan gitu ya. Pakannya seperti apa Bayan? Kita lihat. Ini rada dawa yang goyang. Oh, nggih komplit fit Pak Bayan ya? Iya, Oke, komplit fit. Ini campurannya macam piro Pak Bayan iki? Ini bermacam-macam. Ada yang ari kacang ari kacang Bali. Ari kacang tanah. Nah, ari kacang tanah. Ada kangkung. Oh, di sini ada pongkol ketela. Pongkol ketela, kangkung, polar, ya. Katol, dan konsentrat. Untuk gizi ya. Jadi nggak mungkin Mas kalau kambing sampai 100 ekor terus saya combor kan lempoh. Jadi saya pakai sistem ini dan di belakang saya pakai minuman. Yang ini sharing monggo. Ini berarti pakannya kering komplit fit. Ya, jadi ini bukan sentrat. Kalau sentrat nggak seperti ini. Jadi ini komplit fit, ini campuran antara sentrat sama serat kasar. Ini pakan sudah jadi Mas. Sudah jadi. Ini tinggal makanan. Tinggal makan itu apa aja? Ya. Dan tempat minumnya saya di belakang. Karena untuk pakan kering ini kambing minumnya banyak. Jadi saya dekat sama Mas. Oh, iya. Kita otomatis Pak Bayan iki berarti gareng panen tok iki ya. Iya, gareng keran ya, gareng buka keran. Ada pelampungnya. Iki doro-doro Pak Bayan iki. Iya. Iki doro-doro silangan anglo.
Apa sing sanen? Iki peranane dhewe. Peranane dhewe. Iya. Iki lek sing koplo-koplo ini peranan ya silangan sanen Pak Bean. Lek sing loro iki uduk iki. Oh, sing loro duduk koplo ndas abang ndas ireng iki duduk. Uduk, heeh. Sing iki rono silangane dhewe kabeh kan. Iki sing kuping sik jediding-jediding ini Pak Bean. Iki silangan anglo karo sanen apa sanen? Iki lanange anglo. Oh, lanange anglo. Ya, tapi induke ya sing nang kono kemau. Oh, sing induk sing gede-gede ki mau. Oh, gede-gede ki mau dadi niki. Iki wis kawin kabeh Pak Bean ya? Nah, wis. Ini susune ketara ya. Oh, iki tak silangne sanen. Oh, sanen. Anglo karo sanen. Heeh, dadi iki prana aku anglo tak silangne karo sanen. Iki hampir 2,5 bulan rata-rata. 2,5 bulan. Kawin ya wesan? Wis, heeh. Wis koloni 2 bulan, wis 2 minggu lebih tak goreng ya. Nah, ini kira didol nyampe piro Pak Bean? Orang Pomorogo arah-arah nyampe piro lek didol? 4,5. 4,5. Iya. 4,5 sudah kawinan wis positif bunting berarti ya? Iya, positif bunting. Positif bunting dari induk keluar sekitar 2 liter. Iya. Induknya rata-rata 2 literan. Rata-rata 2 liter. Oke, teman-teman, itu kalau karena yang kurang dari 2 liter sudah saya jual. Wis doli iki berarti bar iki seleksi udah sing elek-elek ya. Wis seleksi sing elek-elek didoli. Rencana besok Pak Bean juga mau ngambil yang FB. Jadi asli imporan FB nanti untuk pengembangan breeding di sini. Oke, teman-teman, kita lihat kandang satu nih yang ada di sana. Nah, oke teman-teman, kita nyampe di kandang satu nih, kandang 2. Kandang 2 ini jadi di sini ada pejantannya dari pejantan anglo. Nah, ini dari hasil breedingannya anglo. Ini anglo Pak Bean ya? Iya, anglo. Ini ya, ini teman-teman. Ki umur piro Pak Bean sampai ini rata-rata? Ini rata-rata 5 bulanan. 5 bulanan. Lebihnya 5 bulanan. Ini berarti silangan anglo sama ya kambing induknya yang di sana tadi campur tadi. Oh, induk sing kono mau induk sing di sana teman-teman. Jadi ini silangan dari induknya di sana. Ini rencana nanti istilahnya mau disilang lagi sama FB sanen. Iya, rencana begitu. Karena ini induknya sudah seleksian. Oh, seleksian. Dan jantannya ini. Ini pejantan anglo Pak Bean ya? Iya, dari Mas Yanto Lurisan. Nah, ini anglo. Ini berarti untuk FB Pak Bean ya? Bukan. F1, oh, ya. F1. Karena telinganya kan. Lagi mencoba disilangkan dengan kambing etawa. Iya, kambing etawa. Nah. Jadi sesuai jenenge ya sapera bener berarti ya. Ya, sapera bener kalau yang. Tapi lek anglo karo etawa jenenge apa meneh, Bang? Piye ya jenenge apa ya? Lek sapera kan sanen karo etawa. Iya. Jadi sistemnya kalau di kambing seperti ini rata-rata kita nggak bingung-bingung istilahnya nganalisa kambingku kayak kawin pora di koloni kawin dewe. Iya, 2 bulan. 2 bulan ya? Ya, timur 2 bulan rata-rata sudah 90% hamil. 90% sudah hamil. Iya. Ini wedhus sapi api kok ben niku. Dasi-dasinya adem kan anak brontok berarti kan Kak? Iya. Anak brontok. Ah, itu luri brontok itu memang. Nah, kalau kita istilahnya silang kalau sama kambing PE itu rata-rata kan kalau sudah induk itu kan susunya yang model seperti itu Pak Ban ya? Iya. Model seperti itu berarti kan rata-rata nanti kita harapannya itu keluarnya kan dengan disilang sama anglo yang istilahnya dia produksi susu, otomatis kan kualitasnya juga bagus, terus volume susunya itu istilahnya juga agak lama gitu Pak Ben ya. Iya. Ini berarti sing sapi-sapian itu berarti kita seleksi gak metu berarti. Buat cara indukan neh berarti. Iya, untuk nambah populasi. Iki anglo ngene iki Pak Ben ya. Itu duduk alpin kan duduk ya? Duduk anglo. Alpin ireng. Lek alpin ireng? Ireng. Oh, lek anglo abang. Aku jane ya kurang paham sithik. Soale barangnya mah padha-padha ya. Ya tok ngerti. Tok ngerti lah ya. Aja lek tok ngerti ndondrongno anglo. Nah, ini. Iki carpe gawe meneh Pak Ben iki ya. Ya iki. Nah, iki PE. Iki wis kawin karo anglo ya? Anglo ya. Yang modelnya ini 2 liter up. 2 liter? Iya, ini 2 liter upan. Kalau ini, si sanen? Iya, 2 liter. Sapera? Sapera ini, 2 liter up. Ini berarti saya produksi api ya? Iya. Susunya api ini susunya? 2 liter lebih. 2 liter lebih? Iya. 2 liter garek ngepengnya, 2 liter selawe aku, jadi 50.000 di siji hasilnya. Ini sikilnya ngawak ben ini? Loro. Oh, anu? Ora mentolo aku. Ceklek ini, cepet?
Jan diamputasi kok. Lah mentolo piye. Itu dokter no. Ketok. Ki indukan senduro. Iya, senduro. Ki anak PE rada luwes iki. Kudune kok dhewekne Pak Boyan. Iya, PE-ne dhewe, ngenane dhewe. Kurang rusak pemandangan ya iki. Iki anake luwes-luwes ya Ben iki. Iya, kontes iki. Ki anake jantan ndi ya Ben? Iya. Oh jantan iki putu anake cucune saka Brontoseno ya? Iya, betul. Iduke iki. Iduke iki. Lumayan iki, pisan. Ini sing kon nggo aku ndi nggo sire? Lah. Iki. Iki mana dempen? Iki mah mana Pak Ben iki? Iki mana dempen? Oh, mana? Iya. Budeng apa ya? Budeng lanang. Aneh ya. Iki lanangnya abang, wedake putih, anak ireng. Tapi lagi sanen iki ya. Iki sapera. Sapera, oh sapera deh, sapera. Itu 2,5 iki. 2,5. Iya. Nah, aku sak roh kuwi sapera iki gede-gede ngene enggak cilik-cilik kok mau. Iya. Iki sapera tenan. Sapera tenan lek ngene iki. Jadi model sungune terus model awake iku memang rata-rata perawakane nggih meloke tawane Pak Bayan ya. Iya. Terus tapi model sungu sama telinga di sanen, tapi enggak nyontong wis rada kepleh. Jadi kalau kita istilahnya ngomongnya breeding sing jamane Pak Bayan kudu nyetak dhewe seperti ini. Jadi harapannya mencetak sendiri dengan kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, tawane di sini ya, Nak. Nah, iki lho. Kepingan sisa. Babone iki panut. Panut. Babone ndi? Adik iki payu 7.000 wingi, umur 4 sasi. Oh, kupingnya sisian iki ya. Kuping sisian tuh. Gak dicokot as metu kowe. Alpin ngono lho, Pak, tak dudoi Alpin iki. Oh. Ah, Alpin ngono iki. Ki aku ya karo belajar Pak Bayan. Ini sithik-sithik. Oke Alpin. Tapi wis silangan iki ya. Iya, silangan kan. Ini teman-teman ini Alpin silangan karo Anglo. Anglo. Tapi kupingnya dadi ngene Pak Bayan. Sing aneh anu, babone Jawa lho. Tak silangane Anglo metune Alpin to. Enek pirang ekor metu Alpin. Berarti kok genetika bapake. Kok jantane? Iya, lek babone ramuan babon lokal kene. Babon lokal. Iki? Heeh. Oh, metune ngene iki. Mungkin lanang Pak Bayan ya? Lanang ya? Lanang, wedok go kancaku. Iki jek sitok wedok. Oke, teman-teman. Nah, jadi sekilas kita sudah melihat jadi di sini memang nanti juga ada 2 jenis kambing, satu etawa, satu ini kambing khusus untuk susu. Maksudnya kalau Pak Bayan itu kalau kambing di etawa rencananya untuk kambing yang standar standar kambing luwesan tok Pak Bayan ya. Jadi untuk breedingnya seperti itu. Nah, untuk istilahnya di etawanya di sanen saperanya, di samping khusus susunya untuk kebutuhan sehari-hari sama untuk istilahnya tinggi makani dompleng kambing PE-nya yang kelas kontes. Jadi cara ngomongnya metu apik itu malah jadi baten. Iya. Tapi anu Abian satu lagi untuk jenengan istilahnya untuk pemasaran cempe-cempe seperti ini, pemasarannya itu kan kalau di sini dilihat kan di pasar nggak ada banyak. Untuk yang jantan apa betina, Mas? Untuk yang betina seperti apa, yang jantan seperti apa? Untuk yang jantan biasanya ya pokoknya ukur daging lah. Untuk yang jantan ukur daging. Ukur daging. Iya. Kalau yang betina?
Yang betina kalau bisa saya tahan. Oh, untuk yang betina sementara jenengan tahan dulu untuk pengembangan. Iya, pengembangan induk. Untuk yang rejeknya, rejek-rejekannya itu jualnya? Soalnya kan kita kan juga istilahnya juga harus ada istilahnya pengalaman keluar masuknya untuk beternak. Iya. Itu untuk yang betina istilah rejek atau juga keluar di pasar, dibawa pasar? Enggak, kalau ke pasar enggak Mas. Kita kan juga ada biaya, ada mitra. Oh gitu. Nah, saya sudah membuat mitra, biarpun saya baru belajar, saya juga punya mitra. Nanti untuk yang betina, kalau mitra saya yang bahan enggak apa-apa. Antara harga 3,5 lah. 3,5. Ya, bisa 5 bulanan itu. Nah, mitra misal suatu saat mitra mengembangkan, monggo saya siap bantu, karena saya juga siap menampung susunya. Oh gitu. Iya. Untuk produksi susu dengan bisa istilahnya menampung. Saya juga nampung. Saya berusaha begitu Mas. Dan sekarang sudah alhamdulillah sudah punya mitra-mitra di sekitaran sini. Nah itu teman-teman kalau istilahnya bagi teman-teman yang mau bermitra juga bisa berarti. Iya, saya bantu dari nol saya bantu. Misalnya nanti penjualan susu sama penjualan dari hasil breedingnya kan gitu ya. Tapi kalau jantan, sakjane lek ngene iki ngomongin jantan digedeni setahun didol besaran jane luwih. Iya, kita rencana juga segitu. Karena kalau masih gini biasanya tawarannya murah. Ya, terlalu murah. Masalahnya kan kalau modelnya masih umur sekitar segini itu rata-rata harganya itu sama dengan kambing Jawa Pak Ben ya. Iya. Kalau jantan. Bener. Berarti memang kualitasnya memang bukan kualitas untuk breeding lagi, memang harus buang. Ini memang kalau untuk daging, yang jantan kualitas daging ya. Nah, itu teman-teman, jadi kalau istilahnya semua kita itu beternak, kalau kita punya hitung-hitungan, kita punya analisa, sebetulnya beternak apapun, jenis kambing apapun, jenis domba, jenis kambing, jenis lainnya yang beternak, kalau kita istilahnya mempunyai hitung-hitungan, yang jelas itu juga jarang rugi Pak Ben ya. Iya. Tapi sekarang gini Mas, hitungan rugi. Rugi karena sekarang itu yang lagi viral di Facebook, sampean mungkin sering maca. Wah, tuku wedhus 2.500 tak apa 5 sasi, tak tahan bakal payu 2.000 lah. Terus saya sering sering baca gitu. Terus pendapatnya sama, iku sing salah sopo. Zaman pasti sering baca gitu. Dan sekarang itu lagi viral di grup-grup ya. Jadi kalau kita ngamati seperti itu, jadi untuk kita itu sebelum beternak itu rata-rata harusnya itu belajar dulu. Nah, benar. Nah, setelah belajar baru kita istilahnya menentukan arah. Terus tuku bibit, arah tujuan kita itu mau beternak apa, beternak daging, beternak susu, beternak kambing PE seni itu bisa, kan gitu Pak Ben ya. Iya, benar. Tapi lagi nggak ada ilmu, syukur magur melok grubyuk, nah sesuk rugi kowar-kowar. Saya itu sing kleru ku jane iki yo. Saya sarankan tuh yang masih mau beternak, belajarlah dulu sebelum terjun, karena ternak itu juga butuh modal, butuh waktu. Belajarlah dulu, pahami dulu karakternya. Nah, setelah itu monggo sampai tujuannya kerja apa, jangan malu untuk belajar, jangan malu untuk bersilaturahmi ke rumah teman-teman untuk saling berbagi pengalaman. Monggo. Oke, itu teman-teman. Nah, jadi sudah panjang lebar kita tadi berbicara sama Pak Ben yang mempunyai farm Brontoseno. Tapi yang sekarang kalau kita lihat kandangnya masih terisi dengan kambing Sapera. Jadi kambingnya tawa sih titik, tapi rencana ke depan pun yang kandang bagian selatan nanti masih tetap di Kaligeseng dikembangkan lagi untuk jenis kambing yang berkualitas mengarah ke seni, yang sini khusus untuk kambing perah. Kan gitu Pak Ben ya. Oke teman-teman, sebelum tak akhiri, apabila istilahnya ada dari kami istilahnya dari penjabaran masalah kambing ini ada yang keliru ya Pak. Kita juga di sini menganalisa, masih belum berpengalaman juga berpengalaman bener Pak ya. Mungkin dari teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Wah, iki keliru Mas, ngene kudune ngene lah. Kita istilahnya fair di sini, kita tidak menjustis istilahnya ki lek ngene kudu ade iki prinsipnya bener ndak. Masalah bahwa dari setiap orang mempunyai pengalaman masing-masing gitu Pak. Jadi kalau ini untuk para senior mungkin saya ada salah ngomong atau salah, monggo di komentar. Di komentari bisa. Misalnya, keliru Mas ini. Saya juga bukan pakar, saya bukan ahli. Belum ahli ya. Saya juga masih belajar ya. Jadi memang Pak Ben masih juga belajar. Saya pun juga di bidang kambing susu itu cuma tahu, belum berpengalaman benar. Jadi kiranya dari teman-teman yang mungkin ada lebih yang berpengalaman bisa nanti di kolom komentar bisa. Jadi nambah dikit.
saya ada sedikit, saya mohon maaf andai saya ada kurang lebihnya salah kata, salah ngomong, karena saya bukan pakar, karena banyaklah apa itu farm-farm besar seperti di Banyuwangi ada Pak Abdul Aziz, ya, Mega Buana, ada Mega Buana di Pasuruan, Arifin Ilham, itu semua pakar-pakar susu. Pak Bondan, saya mohon bimbingannya Pak Bondan di Jogja, juga Pak Nuh, ya Pak Nugroho, Pak Nugroho ya. Ya, mungkin lain lagi yang tidak bisa sebutkan satu persatu, saya mohon maaf, saya bukan apa saya guru ya. Ya, ini masih belajar, jadi video saya mohon sarannya dari video ini dibuat masalah apa? Kita masa belajar yo kliru-klirune diduduhne, jadi kanca-kanca sing delok video iki ben jo kliru kan ngono. Ya siap, aja kliru kaya aku. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa komen dan subscribe Kaki Potong YouTube. Oke, makasih.